Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi kami mengenai bisnis intelijen, data mining, dan teknologi pendukung analisa bisnis. Di era digital ini, data adalah aset terpenting. Video ini akan mengantar kamu bagaimana cara memahami data mentah diubah menjadi wawasan strategis untuk menaklukkan persaingan pasar. Kami akan membagi pembahasan ke dalam 10 segmen utama yang akan dibawakan oleh saya dan rekan-rekan nantinya. Mari kita mulai dengan dasar-dasar bisnis intelijen dan data warehouse. BI adalah fondasi utama dalam pengembalian keputusan berbasis data. Bayangkan BI sebagai kacamata yang membantu manajer melihat kinerja bisnis mereka secara jelas dan real time. Kita menggunakan BI untuk menjawab pertanyaan seperti berapa banyak penjualan bulan ini dan produk mana yang paling menguntungkan. Sementara itu, data warehouse adalah gudang data. Data warehouse mengumpulkan data dari berbagai sistem, seperti sistem keuangan atau CRM. Data di data warehouse harus memiliki 4 karakteristik utama, yaitu berorientasi pada subjek, terintegrasi, menyimpan riwayat waktu, dan tidak mudah berubah. Kunci hubungan keduanya adalah data warehouse menyediakan bahan mentah yang terolah dan bisnis intelijen menyajikannya dalam bentuk laporan yang mudah dicerna. Manfaatnya jelas, yaitu membantu kita membuat keputusan yang objektif, real time, dan memonitor kinerja perusahaan secara efektif melalui KPI. Jika bisnis intelijen menjawab apa yang terjadi, maka data mining adalah langkah berikutnya, yaitu menjawab mengapa dan bagaimana hal itu terjadi. Data mining bertujuan menemukan pola tersembunyi dalam data menggunakan algoritma statistik dan machine learning. Cara ini membantu kita memprediksi siapa pelanggan yang berisiko churn. Dalam data mining, kita menggunakan beberapa teknik. Contoh yang paling menarik adalah association rule mining atau analisis keranjang belanja. Misalnya di sebuah toko swalayan ditemukan pola bahwa pelanggan yang membeli popok cenderung membeli bir di malam hari. Hal tersebut pola tersembunyi yang hanya bisa ditemukan dengan teknik data mining. Sebelum data mining dilakukan, data harus melalui beberapa tahapan, mulai dari pemilihan hingga pembersihan atau propagation. Perlu diingat, perbedaan utamanya adalah bisnis intelijen fokus pada data historis untuk mendeskripsikan apa yang terjadi, sedangkan data mining fokus pada penemuan pola untuk memprediksi masa depan. Beberapa tools populer yang digunakan adalah freeform visual seperti RapidMiner atau library seperti Python dan R. Namun ada tantangan besar, terutama pada kualitas data, karena data yang tidak lengkap atau tidak bersih akan menghasilkan hasil yang tidak akurat, dan juga tantangan etika dan privasi. Segmentasi pasar adalah cara cerdas untuk memahami pelanggan secara mendalam. Daripada memperlakukan semua pelanggan sama, kita membagi mereka menjadi kelompok-kelompok homogen untuk strategi pemasaran yang spesifik. Teknik yang paling sering digunakan adalah RVM analysis. RVM mengukur 3 dimensi penting. Kapan terakhir kali belanja, seberapa sering belanja, dan berapa banyak total belanja. Dengan analisis ini, kita dapat mengidentifikasi segmen loyalis yang sangat berharga dan segmen at risk yang perlu segera dipertahankan dengan promosi reaktivasi. Selanjutnya, ada sistem rekomendasi. Kamu pasti sering melihat di e-commerce dengan kalimat produk yang mungkin Anda sukai. Ada 2 jenis utama kolaboratif filtering yang merekomendasikan berdasarkan peer atau pengguna lain yang mirip, dan content based filtering yang merekomendasikan berdasarkan atribut produk yang kamu sukai. Manfaat dari kedua pendekatan ini sangat besar, yaitu meningkatkan konversi penjualan, mendorong cross-selling, produk pelengkap, dan membuat iklan lebih efisien karena hanya menargetkan segmen yang tepat. Namun, ada tantangan yang disebut cold start problem, di mana sistem kesulitan merekomendasikan produk kepada pengguna baru yang belum memiliki riwayat data. Kemampuan untuk memvisualisasikan data adalah kunci dalam analisis bisnis.
Ada dua tools BI paling populer saat ini, yaitu Microsoft Power FB dan W. Keduanya memungkinkan kita membuat dashboard interaktif yang mempermudah pengambilan keputusan. Power FB unggul karena integrasi yang kuat dengan ekosistem Microsoft seperti Excel dan Azure. Ia menggunakan bahasa rumus DAX untuk memperhitungkan data kompleks, sementara W dikenal karena antarmuka, drag and drop, yang sangat intuitif dan profesional, membuatnya unggul dalam membuat visualisasi yang menarik dan bercerita atau storytelling. Secara umum, Power FB sering dianggap lebih terjangkau dan familiar bagi pengguna Excel, sementara W sering digunakan di bidang sains karena kemampuan visualisasi yang lebih kompleks. Keduanya dapat digunakan di berbagai sektor, mulai dari retail untuk melihat tren penjualan harian, hingga sektor kesehatan untuk memonitor ketersediaan tempat tidur di rumah sakit. Kedua tools ini tidak bekerja sendiri, mereka berintegrasi dengan sumber data utama, baik dari database seperti SQL Server maupun layanan cloud berskala besar seperti Google BigQuery atau Amazon Redshift. Integrasi ini penting untuk memastikan dashboard menampilkan data yang real-time dan akurat. Mari kita lihat studi kasus nyata dari aplikasi data mining, yaitu sistem rekomendasi. Hampir semua platform besar seperti Netflix atau Tokopedia menggunakannya untuk memberikan saran yang personal. Tujuannya sangat jelas, meningkatkan keterlibatan pengguna dan mendorong lebih banyak pembelian atau penayangan. Untuk rekomendasi digunakan dua metode utama. Collaborative filtering bekerja berdasarkan kesamaan antar pengguna. Jika kamu dan saya memiliki riwayat tontonan yang mirip, sistem akan merekomendasikan film yang kamu tonton tapi saya belum. Begitupun sebaliknya, content-based filtering berfokus pada kesamaan atribut, produk, atau genre. Data mining dimulai dengan mengumpulkan data tontonan, rating, dan klik. Setelah algoritma berjalan dan memprediksi film yang cocok, hasilnya disajikan ke manajer melalui dashboard BI. Dashboard ini menampilkan KPI penting, seperti risiko klik terhadap rekomendasi yang akan mengukur keberhasilan sistem. Tools yang digunakan berkisar dari library Python seperti Subrise untuk membangun model hingga Power BI untuk visualisasi. Sekali lagi, tantangan utama adalah cold start untuk penggunaan baru dan menghindari bias algoritma, di mana sistem hanya menyarankan konten populer berulang kali. Sekarang kita beralih ke bab 10, yaitu teknologi yang mendukung semua proses analisis ini. Intinya adalah sistem informasi. Sistem informasi adalah proses tulang punggung operasional strategis perusahaan. Perlu diingat, IS bukan hanya software, tapi juga gabungan antara teknologi, data, proses, dan sumber daya manusia. Perusahaan modern menggunakan berbagai jenis sistem informasi. Ada TPS yang mencatat transaksi harian, MIS untuk melapor rutin, hingga DSS yang membantu manajer membuat keputusan kompleks. Yang paling penting adalah ERP atau Enterprise Resource Planning yang menyatukan sistem stok, penjualan, dan akuntansi di seluruh perusahaan. Selain itu, ada CRM yang kita gunakan untuk mengelola riwayat belanja pelanggan dan mengirimkan promo personal. Secara SCM yang melacak penggerakan bahan baku dan produk, semua sistem ini menyediakan data yang konsisten dan terintegrasi antar departemen. Peran utama sistem informasi adalah sebagai dasar pengambilan keputusan dan alat untuk memonitor KPI perusahaan secara integrasi. Namun, perusahaan sering menghadapi tantangan besar seperti tingginya biaya investasi awal dan kesulitan mengintegrasikan sistem lama yang berbeda-beda atau legacy system. Ada 3 software utama yang harus dikuasai untuk analisis bisnis. Yang pertama, Microsoft Excel. Meskipun terlihat sederhana, Excel sangat penting untuk analisis awal, perhitungan statistik dasar, dan meringkas data besar dengan pivot table. Kelebihannya adalah mudah digunakan dan tersedia luas. Yang kedua,
Google Data Studio, yang kini dikenal sebagai Looker Studio. Keunggulannya adalah gratis dan berbasis cloud. Ini sangat ideal jika perusahaan menggunakan ekosistem Google, karena dapat terhubung langsung dengan Google Sheets dan Google Analytics untuk membuat laporan real-time yang mudah dibagikan. Dan yang ketiga, Tableau. Tableau berada di level yang lebih tinggi untuk visualisasi. Ia mampu menangani data besar dan menghasilkan grafik interaktif yang sangat kompleks, menjadikannya pilihan utama untuk presentasi eksekutif dan analisis tingkat lanjut. Jadi, Excel untuk analisis cepat dan dasar, Google Data Studio untuk laporan real-time berbasis web, dan Tableau untuk visualisasi yang sangat kompleks dan profesional. Ketiganya mendukung keputusan berbasis data, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan dan skala perusahaan. Fenomena Big Data adalah inti dari analisis modern bisnis. Big Data tidak hanya tentang ukurannya, tapi juga tentang kompleksitasnya. Konsep ini dikenali sebagai 5V, yang mencakup volume, velocity, variety, veracity, dan yang terpenting, value, atau manfaat data itu sendiri. Kita fokus pada 2V. Yang pertama adalah volume. Ini adalah jumlah data yang sangat besar. Seringkali dalam skala terabyte hingga petabyte, sumbernya bisa dari mana saja, termasuk log, interaksi media sosial, dan sensor IoT. Tantangannya adalah data sebanyak ini memerlukan sistem penyimpanan khusus yang terdistribusi seperti Hadoop. Ini adalah tentang seberapa cepat data itu dibuat dan harus segera diproses. Contoh paling ekstrim adalah sistem pembayaran digital yang memproses ribuan transaksi per detik. Kecepatan tinggi ini menuntut kita menggunakan teknik stream processing dan real-time analysis agar data bisa dianalisis saat itu juga. Mengelola big data yang memiliki volume dan velocity tinggi memungkinkan perusahaan melakukan banyak hal, seperti mendeteksi fraud secara cepat, mengoptimalkan rute, logistik, real-time, dan yang paling sering kita rasakan melakukan personalisasi promosi, misalnya Netflix menganalisis data tontonan yang sangat besar untuk memberikan rekomendasi yang akurat. Untuk mengelola big data, kita membutuhkan infrastruktur yang fleksibel dan scalable. Jawabannya adalah cloud computing dan cloud. Dengan cloud kita tidak perlu lagi mengurus server sendiri, cukup bayar sesuai pemakaian. Ada 3 model layanan, mulai dari IaaS untuk infrastruktur virtual, PaaS untuk platform aplikasi, hingga SaaS untuk perangkat lunak siap dipakai seperti Google Workspace. Keunggulan cloud untuk analisa bisnis adalah skalabilitas. Kita bisa menyesuaikan kapasitas sesuai lonjakan data. Selain itu, ada efisiensi biaya karena kita tidak perlu berinvestasi pada hardware. Penyedia cloud utama saat ini adalah AWS, GCP, dan Azure. Di sini peran data lake muncul jika data warehouse hanya menyimpan data yang sudah bersih terstruktur. Data lake adalah wadah besar yang menyimpan semua jenis data mentah termasuk log sistem, gambar, atau video untuk diolah kemudian. Data lake sangat penting karena ia menyediakan fleksibilitas untuk eksplorasi dan menjadi sumber data utama untuk proyek machine learning. Integrasi sangat logis. Data dari berbagai sistem dikumpulkan di data lake, diproses, lalu dianalisis dan divisualisasikan oleh BI tools. Namun, kita harus berhati-hati dengan tantangan data governance karena sifat datanya yang mentah dan tidak terstruktur. Segmen terakhir kita adalah mengenai otomatisasi dan AI yang telah mengubah proses analisis bisnis secara fundamental. Otomatisasi adalah kuncinya. Kita mengotomatisasi tugas-tugas berulang seperti mengambil data dari CRM, membersihkan dan mengirimkan laporan penjualan mingguan secara otomatis melalui email. Selanjutnya ada Artificial Intelligence atau AI. Dalam konteks analisa, AI sangat kuat untuk membuat prediksi seperti prediksi perilaku konsumen dan yang paling penting memprediksi anomali atau fraud.
dengan cepat. AI seringkali diimplementasikan melalui machine learning yang memungkinkan sistem belajar dari data historis untuk membuat prediksi ke depan. Contoh praktisnya bisa kita lihat di mana-mana, mulai dari chatbot yang membuat pertanyaan pelanggan 24 atau per 7 hingga algoritma yang mengoptimalkan jadwal logistik. Tools seperti Zapier atau Microsoft Power Automate membuat mengotomatisasi alur kerja antar aplikasi. Sementara platform seperti Google AutoML atau Amazon SageMaker digunakan untuk membangun model AI itu sendiri. Manfaatnya jelas, efisiensi waktu dan akurasi keputusan yang lebih tinggi karena model AI dapat mendeteksi pola yang tidak terlihat oleh mata manusia. Memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan, namun ada pesan penting. Model AI sangat bergantung pada data yang bersih dan berkualitas tinggi. Kita juga harus berhati-hati agar tidak terlalu bergantung pada otomatisasi dan tetap menjaga etika serta privasi data pengguna atau pelanggan. Kita tahu bahwa bisnis intelijen membantu kita melihat kondisi saat ini. Data mining membantu kita memprediksi masa depan, dan semua ini didukung oleh infrastruktur kuat, mulai dari sistem informasi, big data, cloud computing, hingga otomatisasi dan AI. Halo teman-teman, pernah nggak sih kamu merasa bisnis kamu jalan di tempat kamu punya banyak data tapi cuma tumpukan nota doang? Nah, hari ini kita bakal bahas rahasia perusahaan besar, bisnis intelijen atau BI. BI ini yang bikin data mentah kamu menjadi info, ambil keputusan sendiri loh. Apa sih sebenarnya bisnis intelijen itu? Bisnis intelijen itu bukan sekedar grafik. Bisnis intelijen itu alat buat jawab pertanyaan. Seperti, bulan ini apa ya yang terjadi pada bisnisku? Kenapa ya jualanku turun? Dan barang apa ya yang paling cuan? Jadi kamu nggak cuma nebak-nebak pakai feeling kamu aja. Data warehouse. Data warehouse itu bisa dikatakan si gudang data. Nah, biar bisnis intelijen jalan, kamu butuh tempat penyimpanan yang rapi, namanya data warehouse. Bayangin, data warehouse ini kayak gudang raksasa yang isinya data dari kasir, data keuangan, sampai data pelanggan. Semuanya dikumpulin jadi satu. Ciri khas data warehouse. Data warehouse itu berbeda sama database biasa. Dia itu integrated alias nyambung dari mana-mana dan time variant alias nyimpen data lama buat lihat tren. Jadi kamu bisa lihat performa kamu 5 tahun lalu cuman dalam hitungan detik. Bisnis intelijen dan data warehouse sebenarnya berkaitan karena hubungan mereka simpel. Data warehouse itu nyediain bahan mentah yang udah bersih. Nah, bisnis intelijen itu koki yang masaknya jadi pelaporan keren. Tanpa data warehouse, bisnis intelijen kamu bakal lemot dan datanya aruk-arukan atau bisa berantakan. Manfaat buat kamu mempelajari data warehouse dan bisnis intelijen itu, kamu bisa hemat waktu karena nggak perlu rekap manual. Kamu bisa lihat tren pasar sebelum orang lain sadar. Intinya, kamu selangkah lebih maju dibanding kompetitor yang masih pakai cara lama. Nah, sebagai acuan, contohnya seperti bayangkan kita punya 15 cabang pakai bisnis intelijen. Dia langsung tahu kalau di kota A lagi musim hujan, jadi stok payung di sana ditambahin, gak perlu nunggu laporan mingguan lagi. Kita bisa simpulkan bahwa antara bisnis intelijen dan data mining itu sama-sama berkaitan. Mereka berbeda di satu fokus fungsi saja.
Kalau bisnis intelijen itu lihat masa lalu. Kalau data mining itu nyari pola rahasia buat masa depan. Kita bakal gali data sampai nemu hubungan yang nggak masuk akal, tapi beneran ada. Proses atau gali pengetahuan dari KDD atau nama lain dari Knowledge Discovery and Database. Milih data, ngebersihin data yang kotor sampai akhirnya nemu pola. Ini kayak kamu nyaring emas di sungai. Harus telaten bisa dapat emasnya. Teknik clustering yaitu teknik untuk mengelompokkan. Teknik pertama yaitu clustering. Kamu ngelompokin pelanggan berdasarkan kemiripan mereka. Misalnya, pertama kita mempunyai kelompok pelajar, yang kedua kelompok emak-emak, kelompok ketiga yaitu kelompok hobi olahraga. Dan untuk kelompok-kelompok tersebut, cara nawarin barangnya kan berbeda-beda. Teknik classification atau prediksi kategori. Kedua yaitu classification. Ini dibuat menebak. Contoh berdasarkan data. Pelanggan ini bakal jadi pelanggan tetap atau cuman sekali beli terus hilang. Jadi kamu bisa kasih promo khusus biar dia betah. Nah, ini yang paling seru karena teknik ini yaitu association rule atau teknik keterkaitan. Association rule itu adalah nyari barang yang sering dibeli barengan. Kayak misalkan orang beli kopi biasanya beli gula atau cemilan apa untuk pendamping kopi tersebut. Nah, kamu deketin deh barangnya di rak. Misalkan kita menambahkan suatu barang yang satu ditambah barang yang satu biar saling keterkaitan. Perbedaan BI dan data mining. Bisa diingat bahwa bisnis intelijen itu laporan deskriptif. Kalau data mining itu penemuan pola eksploratif, bisnis intelijen kasih tahu kamu berapa penjualnya, data mining itu kasih tahu kamu bagaimana cara naikinnya. Tantangan data mining. Dalam tantangan data mining adalah terjadi pada kualitas data. Kalau datanya salah, hasilnya acak-acakan, terus ada overfitting, alias model kamu terlalu pede sama data lama tapi gagal pas ada kondisi baru. Segmentasi pasar. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan segmentasi pasar? Segmentasi pasar yaitu bagaimana cara pemecahan pasar di suatu lingkungan. Intinya, kamu nggak bisa jualan baju musim dingin ke orang yang tinggal di pantai. Segmentasi bikin marketing kamu hemat biaya karena kamu bisa mengklasifikasi suatu barang sesuai dengan kondisi lingkungan di sekitar. Analisis RVM. Analisis RVM memiliki rumusnya tersendiri. RVM singkatan dari R yaitu resensi, V frekuensi, M monetary. Rekomendasi produk. Sistem rekomendasi itu kayak teman atau selera kamu. Kamu lihat di Netflix atau aplikasi Spotify. Mereka tahu kan kamu suka lagu apa, itu semua pakai algoritma data mining. Ada namanya collaborative filtering. Intinya, orang yang seleranya mirip kamu ternyata beli barang yang sama juga. Jadi, sistem nawarin barang itu ke kamu. Kalau content based itu berdasarkan barangnya. Kalau habis beli sepatu lari, sistem bakal nyari kaos kaki lari atau botol minum olahraga. Nyambung kan? Manfaat bisnis dari rekomendasi. Dampaknya, orang jadi belanja lebih banyak atau upselling. Kamu juga nggak perlu iklan ke semua orang, cukup ke orang yang kemungkinan besar bakal beli aja. Masalah call star. Call star itu merupakan suatu masalah kalau ada user baru. Sistem belum kenal dia, namanya call star. Solusinya biasanya kita tanya minatnya di awal atau kasih barang yang paling populer dulu. Pulse Business Intelligence Popular atau bisa disebut Popular Business Intelligence and Tableau. Mau mulai, ada Power Business Intelligence dari Microsoft. Enak karena mirip Excel. Ada juga Tableau
visualnya cantik banget buat presentasi tools data mining atau RapidMiner and Python. Kalau buat gali data, ada RapidMiner yang tinggal tarik-tarik, drag and drop. Atau kalau kamu jago ngoding, pakai Python dengan library Pandas dan Scikit-learn, sistem informasi atau information system di perusahaan. Semua tools jadi butuh sistem informasi yang kuat. Information system itu gabungan orang, hardware, and software. Kalau ini nggak sinkron, data kamu bakal tercecer. IRP, satu buat semua. Ada namanya IRP. Sistem ini yang nyatuin stok barang, absen karyawan, sampai laporan keuangan dalam satu buku. Gak ada lagi deh data beda antara divisi. CRM atau bisa disebut sayangi pelangganmu. Jangan lupa CRM karena CRM itu buat nyatet riwayat pelanggan. Jadi pas mereka ulang tahun, kamu bisa kasih promo, pelanggan bisa dispesialin, mereka bakal balik lagi untuk membeli barang kita. SCM atau bisa disebut rantai pasok buat ngurus barang dari supplier sampai ke tangan pembeli. Biar kamu nggak kehabisan stok pas permintaan lagi tinggi-tingginya. Tantangan teknologi. Tantangannya ada di teknologi. Apa sih sebenarnya yang dapat menjadi tantangan di sebuah teknologi? Mahalnya di awal dan butuh pelatihan. Terus masalah keamanan data, jangan sampai data pelanggan bisa bocor. Strategi masa depan. Untuk ke depan, bisnis intelijen dan data mining bakal makin otomatis menggunakan artificial intelligence. Kamu bakal tanya pakai suara, sistem langsung kasih laporannya. Akhir kata, kita berharap mendapatkan pemahaman dalam pembelajaran kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Homogen untuk strategi pemasaran yang dan segmen at risk yang perlu segera dipertahankan dengan promosi kreativitas. Namun, ada tantangan yang disebut hold start. Segmen terakhir kita adalah mengenai berbagai bisnis walaupun ikutin yang kita gunakan untuk mengelola association tool. Dalam data mining, kita menggunakan beberapa teknik. Contoh yang paling menarik adalah association tool. Bisa ditemukan dengan data dengan teknik data mining. Contoh yang paling menarik adalah association tool. Yang pertama adalah volume. Kedua, tools ini tidak bekerja sendiri. Mereka berintegrasi dengan sumber data dari utama. Contoh data ini SQL bisa time dan akurat. Tapi saya data mining di monitor kesejar monitor anjing cok
untuk memonitor ketersediaan tempat tidur di rumah sakit.